Halo, selamat datang di Kopi Sore Dunia, tempat kamu dapat info penting dunia. Ayo kita bertualang. Petualangan kita kali ini ke China. Ini pemandangan kota hantunya China. Jadi banyak bangunan-bangunan yang dibangun tapi nggak ada isinya. Sampai satu kota kosong semua. Nah, saat ini pemerintah lokal China, Pemdanya China, lagi kekurangan uang untuk bayar biaya operasional kota-kota mereka. Kurang berapa banyak? Kurang 6 triliun yen, guys. Hampir 1 triliun US dollar. Aku ajak teman-teman lihat beritanya singkat. Nah, ini 1 triliun dolar kurang. Funding gap namanya. Nah, oke. Jadi apa akibatnya ini? Nah, akibatnya adalah pemerintah Pemdanya harus ikat pinggang agar pengeluarannya bisa hemat, bisa lebih berkurang. Contoh beberapa penghematan yang mereka lakukan. Pertama, mereka batalin belanja keperluan kantor untuk kantor-kantor pemerintah mereka. Seperti komputer, meja, alat-alat tulis semuanya dibatalin. Itu kedua, nggak ada lagi kertas dan pensil gratis pas rapat-rapat pemerintahan mereka. Dan yang ketiga, pakai AC aja dibatasin. Sekarang, nah aku ajak teman-teman lihat beritanya sebentar. Ini beritanya. Ya ini dia. Dikurangin. Baru Mei kemarin, akhir Mei kemarin. Oke, jadi kenapa bisa kekurangan uang? Nah, pertama penyebabnya adalah COVID-19. Jadi sampai saat ini China masih berlakukan lockdown di beberapa kota besarnya. Terus bergilir, kalau ada COVID langsung di lockdown. Karena kebijakan zero COVID policy. Yang terakhir nih terbaru ada satu daerah hiburan yang kena lockdown. Gara-gara ketahuan ada COVID. Aku ajak teman-teman lihat daerahnya yang ini. Ini dia. Baru 1 hari yang lalu. Ketahuan langsung di lockdown. Oke. Nah, jadi apa dampaknya ya? Dampaknya ekonomi jadi pelan pertumbuhannya. Pajak berkurang kecil dan pengeluaran untuk subsidi dan tes COVID jadi meningkat pengeluaran pemerintah. Nah, akibatnya pendapatan pemerintah lokal ya jadi berkurang jauh. Gitu. Nah, problem kedua nih, problem besar yang kita lagi lihat videonya ya, industri properti di China. Industri properti China udah dari berapa lama? Udah lama banget. Jadi sumber pemasukan yang sangat besar bagi Pemdanya China. Nah, gimana cara Pemda China dapat uang dari sektor properti? Nah, simple yaitu dengan cara jual hak pakai tanah ke developer. Tanah-tanah di daerah mereka. Jadi para developer ini akan bangun apartemen dari tanah-tanah itu dan jual apartemennya ke warga kira-kira. Sebenarnya di China nggak bisa SHM nggak bisa hak milik, jadi kontrak jangka panjang kira-kira gitu. Nah, saat ini sumber pemasukan pemerintah Pemdanya China lagi turun. 2022 ini turunnya 38%, gede guys. Aku ajak teman-teman lihat yang ini. Yang mana ya? Yang ini turun sampai 38% per 22 Maret ini. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa turun? Ya, karena sektor properti China saat ini lagi bermasalah. Jadi semua dimulai dari para developer yang bangunnya terlalu semangat. Jadi akhirnya bangun terlalu banyak gedung, ekspansi berlebihan. Jadi akhirnya gedung-gedungnya banyak nggak laku terjual. Kosong, nggak ada penghuni kayak yang video yang kita lagi lihat sekarang. Dan juga sebagian gedung yang laku dijual, yang mereka bangun laku, malah nggak sanggup dibangun sampai selesai. Kenapa? Karena developernya kehabisan uang. Dipakainya untuk bangun gedung yang kosong itu. Gitu kan. Jadi uangnya nyangkut di gedung yang kosong. Nah, akibatnya apa? Akibatnya warga yang udah cicil apartemennya sejak awal itu nggak kunjung terima unit-unit mereka. Ditunda terus. Sampai akhirnya warganya kesal dan stop bayar cicilan KPR mereka. Gitu. Nah, akhirnya pemasukan developer berkurang jauh. Sedangkan pengeluarannya membengkak gara-gara gedung yang kosong ini. Ya, mereka nggak sanggup bayar land use right-nya, hak pakainya ke pemerintah lokal. Ke Pemdanya nggak sanggup bayar akhirnya. Akibatnya apa? Ya pendapatan Pemda China berkurang jauh. Ya, by the way, land use rights ini, China ini adalah salah satu pemasukan terbesar pemerintah daerahnya China. Oke, jadi gimana cara Pemdanya China tutupin kekurangan pendapatannya mereka?
Ya simple, hutang. Nah, sejak 2022 ini sudah ada, mereka udah buat hutang sebesar 4,4 triliun yen. Atau sekitar, bukan yen, yuan berarti ya. Atau sekitar 650 miliar US dollar. Nah, pinjamannya dari mana? Minjamnya dari warga ternyata. Dan juga lewat sosmed. Jadi lewat WeChat mereka iklan kalau pemerintah lagi buka keluar jualan surat utang. Gitu kan. Nah, apa menariknya surat utang ini? Jumlah minimal investasinya cuma 15.000 US dollar, guys. Dan bunganya per tahun sampai dengan 10% per tahun. Gede nggak? Gede banget ini. Nah, pertanyaannya kenapa pemerintah lokal mau kasih bunga yang tinggi untuk jumlah investasi yang kecil? 15.000 dolar untuk ukuran pemerintahan mah kecil banget. Gitu ya. Nah, jawabannya ya karena institusi udah enggan kasih pinjaman ke pemerintah daerah China. Ini jarang-jarang terjadi loh guys. Ya, kenapa enggan? Karena tingkat hutang pemerintah China saat ini udah tinggi. Berapa? Jumlahnya sekitar 270% dibandingkan dengan GDP mereka. Itu di akhir tahun 2020. Aku ajak teman-teman lihat beritanya sebentar. Oke, ini beritanya. Ini yang mereka nggak mau bayar KPR warga. Oke, habis itu yang ini yang krisis hutangnya pemerintah China tadi. Habis itu ini juga penjualan properti apartemen jadi turun, gitu kan, developer ini yang mengutang dari warga lokal. Oke, yang ini juga ngutang dari warga lokal. Yang ini, oke, ini ngutangnya nih jumlahnya di sini nih. Direct social lewat apa? Direct social media marketing. Caranya dari sana. Oke, nah jadi apa solusi pemerintah pusatnya China untuk problem Pemdanya guys? Karena saat ini kasat matanya ya China baik-baik aja. Kursnya stabil, nggak ada hiperinflasi, masih negara superpower, masih suka minjemin ke negara lain gitu kan. Kelihatannya baik-baik aja. Jadi tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Solusinya kira-kira mau dikasih apa oleh pemerintah pusat. Oke, aku Sylvester. Ini channel kenal cerita uang. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye.